Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fikroh dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast yang mana tempat dan gagasan akan diuji, dalil akan ditelaah, dan akal akan diajak berdialog tanpa meninggalkan adab. Di sini saya tidak berarti sedang mencari pembenaran, tetapi saya akan berusaha untuk mendekati kebenaran. Baik, sebelum saya melanjut tentang pembahasan ini, kita seruput dulu kopinya. Coba kita bayangkan, jika agama adalah sebuah restoran yang mungkin setiap hari kita akan melihat antrian panjang, yang mana di depan restoran itu bertulisan berkah instan. Karena di sana di restoran itu ada dua menu, yang mana paket yang pertama yaitu berkah instan, dan yang kedua adalah paket VIP doa mustajab khusus untuk keluarga ahli nasab. Mungkin ada paket yang berlangganan surga juga. Lucunya, semakin mahal harganya, semakin banyak orang yang percaya. Semakin eksklusif pembawaannya, semakin dianggap pasti membawa berkah. Lalu muncullah kasta-kasta baru dalam kehidupan beragama. Ada yang merasa lebih dekat dengan Allah karena jubahnya, ada yang merasa lebih dekat karena garis keturunannya hanya memiliki jalur prioritas ke langit. Sementara orang biasa hanya bisa berdiri di belakang dan berharap percikan berkah itu jatuh dari meja bangsawan rohani. Apakah agama telah berubah menjadi restoran menjual menu-menu berkah instan? Mengapa manusia lebih tertarik kepada simbol-simbol keagamaan daripada membangun ketakwaan? Dan sejak kapan jalan menuju Allah harus melewati kasta-kasta yang diciptakan manusia itu sendiri? Mari kita kupas persoalan ini dengan kepala dingin, hati yang jernih, dan keberanian untuk mengoreksi diri. Karena boleh jadi yang perlu dibongkar bukan agamanya, melainkan cara kita memperlakukan agama itu sendiri. Inilah yang saya sebut dengan restoran jahiliyah cepat saji. Rasanya modern, kemasannya mewah, tapi racunnya masih sama. Menggerogoti akidah, memecah belah umat, menggerogoti kesucian agama, dan praktek-praktek yang sudah dinyatakan haram oleh Rasulullah. Mari kita bedah menu demi menu, karena saya tidak mau termasuk orang yang disebut dalam Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 12, mereka mengira telah berbuat baik, padahal mereka adalah perusak. Di bagian pertama saya akan membahas tentang menu paket berkah instan rohani. Dulu, di tengah padang pasir yang panasnya bisa menggoreng telur di atas batu, para sejarawan mencatat fenomena unik semacam ini. Kalau ada orang sakit, mereka tidak pergi dibawa ke dokter. Mereka pergi ke dukun, yang mana dukun tersebut bisa dikatakan sebagai dukun pemuka agama jahiliyah. Si sakit dihadapkan kepada dukun tersebut atau seorang pemuka agama, lalu sang pemuka agama melakukan ritual yang mana dengan cara mengelus-ngelusnya, mengusap kepalanya, menyentuh keningnya, dan ada yang paling ekstrem lagi, bahwasannya apabila yang sakit itu anak kecil, bahkan si pemuka agama itu sampai meludahi mulut anak kecil tersebut. Lalu si pemuka agama berkata, dijamin berkah, dijamin menyembuhkan dari segala macam penyakit. Sebagaimana hal ini dijelaskan di dalam kitab Tarikhul Arab Qabla Islam karya Syekh Jawad Ali, atau kitab Tarikhul Umam wal Muluk karya Imam At-Tabari. Di sana diceritakan
Ritual semacam ini masyarakat jahiliyah, ritual semacam ini masyarakat jahiliyah mereka menyebut sebagai tabaruk, mencari keberkahan dari apa yang mereka anggap keramat. Sekarang kita beralih ke negara Indonesia dan memasuki tahun 2025. Apakah praktek ini telah punah? Menurut saya tidak. Ia hanya berevolusi, yang mana dulu pakai jubah kotor atau lusuh, sekarang pakaiannya memakai jubah dan sorban yang sangat rapi. Dulu dipanggil rahib, sekarang dipanggil al-habib atau al-ustad. Bahkan ada yang menyebut juga sebagai orang pintar. Coba perhatikan. Begitu seorang tokoh agama selesai ceramah, apa yang terjadi? Manusia dewasa berebut seperti anak TK, rebutan permen, ingin mencium tangannya, ingin disentuh kepalanya, ingin diselus-elus punggungnya, bahkan sisa air minumnya pun menjadi rebutan, seolah-olah itu bukan air liur manusia biasa, tetapi cairan dari surga. Dulu ludah sang rahib, sekarang ludah sang influencer agama. Bedanya emang tipis, sama-sama mengandung air. Hanya mereka berubah. Dulu diludahi secara langsung, sekarang mungkin lewat live streaming yang dipromosikan lewat artis. Yang mana hal semacam ini sungguh sangat ironi dan menggelitikkan hati saya. Ketika Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah dengan izin Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan, tetapi kita melihat sekarang dengan sukarela memperbudak diri kita sendiri, membelah kerumunan orang hanya untuk menyentuh ujung jubah. Itu pun seringnya kebagian bau parfumnya yang mahal, yang cukup buat makan 1 bulan. Apakah ini kemajuan? Atau kita hanya memindahkan tahayul dari gurun ke gedung? Sebagai dalil penguat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 31, yang mana di sana dikatakan, mereka menjadikan para rahib Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Hal ini tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, ini bukan berarti mereka menyembah secara harfiah. Ini tentang ketaatan buta. Mereka menganggap perkataan pendeta itu sebagai wahyu kedua, menghalalkan yang pendeta halalkan meski Allah mengharamkan, mengharamkan yang pendeta itu haramkan meski Allah itu menghalalkan. Padahal Rasulullah tidak pernah menyuruh sahabatnya untuk berebut sisa air wudunya. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mencium tangannya. Rasulullah tidak pernah menyuruh orang menyimpan potongan rambutnya sebagai jimat. Tapi kita lebih royal dari Nabi. Kita jual belikan berkah seperti jualan di pasar lowak. Kita kira dapat pahala. Jangan-jangan kita cuma hanya dapat virus tahayul yang dibungkus dengan plastik keislaman. Adapun menu yang kedua adalah paket kasta VIP. Diskriminasi berkemas surga. Dulu bangsa Arab jahiliyah berperang, bermusuhan dan saling membunuh hanya karena soal kabilah. Suku A merasa lebih mulia daripada suku B. Perempuan bangsawan tidak boleh menikah dengan laki-laki rakyat jelata dengan alasan itu merupakan aib yang dapat merusak silsilah nasab. Lalu Islam datang dengan membawa palu godam untuk menghancurkan itu semua, sebagaimana Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya Abu Hurairah yang telah disepakati kesohihannya. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan kebanggaan pada nenek moyang. Manusia itu hanya 2, orang mukmin yang bertakwa dan orang fajir yang sengsara. Manusia seluruhnya anak cucu Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Tapi sekarang lihatlah fenomena di negeri kita ini. Sebagian kelompok, sebut saja Ba'alawi atau Habib, dengan bangga menerapkan sistem kasta Arab.
perempuan dengan kalangan mereka yang disebut dengan sarifah, haram hukumnya menikah dengan laki-laki di luar golongan mereka. Seolah-olah darah mereka itu adalah susu murni, sementara darah muslim lainnya yang bukan dari golongan mereka termasuk adalah air comberan. Menurut saya ini bukan ajaran Islam. Ini merupakan replika persis tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi ada kaum Kohen yang selalu menjaga kemurnian garis keturunannya dengan ketat. Perempuan Yahudi dari kalangan tertentu dilarang menikah dengan laki-laki dari luar Yahudi dengan alasan menjaga kesucian garis keturunan. Seperti halnya kaum Ba'alawi melakukan hal yang sama. Rifah kawin dengan selain Sayyid, karena tidak mungkin seluruh habaib ini akan ridho, pasti ada yang nggak ridho. Kalau kita pertanyakan seberapa valid sih silsilah kebenarannya itu, mari kita buka mata kita dan membaca sejarah dengan kritis. Seperti halnya dikatakan oleh Robert Barton Betts, sejarawan terkemuka dari Princeton University, yang mana menyatakan dengan tegas bahwa sebagian besar klaim silsilah Nabi Muhammad itu adalah lemah, tidak terbukti, dan sering dibangun untuk kepentingan politik dan sosial pasca keruntuhan kekhalifahan. Bahkan belum lama ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, seorang cendekiawan Islam, yaitu yang kritis dengan berani menyatakan bahwa nasab Habib di Indonesia ini semuanya terputus, yang mana menurut penelitiannya menelusuri berbagai kitab nasab, manuskrip kuno, dan catatan sejarah, kesimpulannya tidak ditemukan mata rantai kunci yang valid. Bahkan ada pertanyaan yang ekstrim secara genetik, mustahil mereka keturunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab saja mereka bukan. Ini bukan lagi soal nasab, tapi ini adalah soal bisnis. Maka tidak heran apabila kita melihat suatu perkumpulan atau kajian para habaib, disitulah mereka beraksi membodohi umat dengan membawa embel-embel agama seperti halnya mempromosikan air berkah dan fadilahnya. Siapa yang jagang air ini? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Ada. Berapa harga airnya? Kurang kompak. Berapa harga airnya? Berapa harga airnya? Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Saya kalau ikut Habib Bahar wirid, baca ratib, baca hizib, hizib Nasor, hizib Bahar, itu lama sekali beliau kalau wirid. Belajar sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mendokumentasikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana artinya dikatakan, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Dan yang inilah yang harus kalian garis bawahi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di mata Allah yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa, bukan yang punya silsilah panjang tetapi kosong amal. Tapi sayangnya kenapa masih banyak dari kalangan kita percaya pada kertas usang daripada ayat yang jelas-jelas turun dari langit. Sebagai catatan penting yang mana menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, kesepadanan memang dipertimbangkan, tetapi hanya sebatas pertimbangan, bukan syarat sahnya nikah. Yang mana Imam Syafi'i sendiri menyatakan
pernikahan syarifah dengan non said yang dilakukan dengan izin wali itu adalah sah. Bahkan Nabi juga pernah menikahkan putri-putrinya dengan para sahabat yang bukan Bani Hasyim. Kita sudah berkeliling ke restoran, sudah mencicipi menu berkah instan dan menu kasta VIP. Sekarang mari kita masuk ke dapur. Disinilah kebenaran yang dimasak, karena Allah sudah menyiapkan hidangan yang sesungguhnya. Apa yang Allah sudah tawarkan? Yang pertama, Allah tidak butuh perantara, karena Allah Maha dekat, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Jadi menu yang pertama, kita tidak perlu berebut ludah atau rebutan air sisa bekas Al-Habib atau Ustadz atau sentuhan bekas manusia. Cukup angkat tangan, hadirkan hati, dan bermohonlah dengan totalitas, yang mana tanpa operator, tanpa calo, tanpa biaya tambahan. Adapun menu yang kedua, Allah tidak melihat gelar atau silsilah. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Waspadalah dengan industri berkah dengan membawa embel-embel agama tentang nasab. Marilah kita sebagai konsumen atau pelanggan yang kritis, karena agama datang untuk membebaskan, bukan untuk memperbudak. Membebaskan diri dari berhala batu dan juga berhala gelar, membebaskan diri dari perbudakan tuan tanah dan juga perbudakan brand keturunan, membebaskan diri dari jimat dan juga influencer yang air liurnya dianggap suci. Jadilah seorang muslim yang merdeka, yang hanya tunduk kepada Allah, yang mencari berkah dengan cara yang sudah disyariatkan oleh Nabi. Selamat berjuang kembali ke menu dasar iman, kembali ke Al-Quran, kembali ke sunnah, dan tinggalkan restoran rohani yang menjual racun kemasan surgawi. Sekian podcast dari Pikroh kali ini. Mudah-mudahan menjadi pemantik kita untuk berpikir, bukan berarti pemantik untuk membenci, karena tujuan kita bukan menghujat, tapi menyelamatkan diri dari jebakan yang halus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.